Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4831. Ini baik. Lina Chiba berbicara perlahan. Karena kamu sangat tidak sopan padaku. Karena kamu memanggang. Kamu tidak makan dan minum anggur berkualitas. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Apa konsekuensinya jika kamu menolakku? Lina Chiba memiliki ekspresi santai di wajahnya. Tapi matanya penuh dengan ketegasan. Pertama-tama, pinjaman ke-9 Anda yang telah kedaluarsa tidak akan diperpanjang. Jadi Anda perlu menemukan celah pendanaan 50 juta tepat waktu. Kedua, kontrak ini akan jatuh ke tangan Paola Jean. Kau harus tahu siapa dia. Dia adalah pewaris yang dituju dari cabang ke-9, saudara perempuan Warren Jean. Dia belajar di luar negeri sebelumnya dan tidak pernah menemukan kesempatan untuk kembali dan mendapatkan semuanya kembali. Tapi kontrak ini cukup untuk membuatnya kembali sebagai raja. Dan itu cukup untuk membuatmu hancur. Kamu juga harus mengerti bahwa jika kamu kehilangan posisi kepala ke-9 rumah, apa yang akan Paola Jean lakukan padamu? Karena itu, jari giok ramping Lina Chiba jatuh pada kontrak. Sedikit. Hidup dan mati sering berada dalam satu pikiran. Wajah mantan suami lebih penting daripada hal lain. Saya pikir Anda, Tuan Mandy Zimmer, tahu lebih baik dari saya. Saya harap Anda tidak akan mengkhianati niat baik saya. Berbicara tentang ini, Lina Chiba mencibir. Jelas dia merasa bahwa dia telah sepenuhnya menggenggam Mandy Zimmer. Mandy Zimmer juga mengerutkan kening. Dia tahu betul bahwa jika Paola Jean mendapatkan kontrak ini, dia mungkin mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Tidak hanya dirinya sendiri. Keluarga Zimmer mungkin pergi ke pemakaman. Situasi di masa depan jelas merupakan situasi mendekati kematian. Mitra bisnis di sekitarnya saling memandang dengan cemas. Dan segera semua orang berbicara lagi. Tuan Zimmer, Anda bahkan tidak dapat menyerahkan uang untuk martabat dan harga diri Anda. Ya. Anda dan kami telah menegosiasikan bisnis begitu lama. Dan kontraknya tidak sampai 20 juta. Jika Anda melewatkan kesempatan seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Ya. Dan jika kamu menolak keluarga Chiba, bagaimana kami berani berbisnis denganmu? Mendengar bujukan mitra bisnis di sekitar, ekspresi Mandy Zimmer menjadi semakin pahit. Rupanya dia juga tahu apa artinya kehilangan mitra bisnis ini. Ini berarti bahwa cabang ke-9-nya akan segera diambang kehancuran. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil sedotan berikutnya. Lina Chiba terlalu malas untuk berbicara saat ini. Dia menatap Mandy Zimmer dengan tekad untuk menang. Jelas, dalam kognisinya, tidak ada keraguan bahwa Mandy Zimmer harus membuat pilihan saat ini. Dia menunggu Mandy Zimmer memanggil bajingan itu. Bahkan Lina Chiba sudah memikirkannya. Setelah bajingan itu menyelamatkan ayahnya, dia harus membuat bajingan itu membayar harga yang pantas dia dapatkan untuk kesombongan dan dominasinya. Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam. Wajahnya berubah terus-menerus. Tetapi akhirnya berubah menjadi tatapan penuh tekad. Dia memandang Lina Chiba dengan serius dan berkata dengan lembut, Nona Chiba, saya sangat tersentuh. Dan saya sangat menginginkan hal ini dan kesempatan ini. Tapi aku minta maaf. Aku masih harus menolakmu. Semoga kau tidak keberatan. Lina Chiba, yang telah menunggu Mandy Zimmer untuk mengakui nasihatnya, mencibir pada saat ini. Wajahnya penuh amarah. Ada ekspresi tegas di wajahnya yang ceria. Dan dia menunjuk ke arah Mandy Zimmer dan berbicara dengan keras. Jam tangan kecil yang tidak menginginkan wajahmu.
Tunggu saja mati. Bab 4832. Mulai sekarang, aku akan menjadi orang di belakang Paola Jin, sang pendukung. Aku tidak hanya akan memberinya kontrak, tetapi aku juga akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukungnya di posisinya. Pada saat yang sama, saya akan mengirim surat kepada keluarga Jin di Mordu atas nama keluarga Chiba, mengatakan bahwa Anda, Mandy Zimmer, tidak sopan kepada keluarga Chiba kami. Hal ini, tentu saja, juga membutuhkan penjelasan dari keluarga Jin. Kurasa, pada saat itu, manajemen senior keluarga Jin di Mordu pasti akan mengajarimu bagaimana harus bersikap. Juga, aku tidak peduli apakah kamu suka atau tidak. Aku akan memberimu 3 hari. Dalam 3 hari, saya akan melihat York yang bermarga merangkak ke nomor 5 kami. Teluk Huilong menangis dan berteriak untuk membantu ayahku memecahkan masalah. Jika saya tidak bisa melihatnya, maka saya akan membiarkan seseorang sepenuhnya memblokirnya di industri Feng Shui. Saya juga akan membiarkan orang-orang dari kantor polisi mengambil tindakan. Bahkan jika York yang bermarga telah berkolusi dengan orang-orang dari kantor polisi Jinling, saya akan langsung menikam masalah ini di pengadilan. Aku ingin melihat siapa lagi yang akan menahannya saat itu. Mandy Zimmer mengerutkan kening dan berkata, Nona Chiba, Anda harus masuk akal. Saya tidak percaya bahwa gedung pengadilan adalah tempat di mana keluarga Chiba Anda dapat bertindak sembarangan dan menutupi langit dengan satu tangan. Tentu saja tidak. Lina Chiba memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dan dia bertekad untuk menang. Namun, kamu tahu apa yang telah dilakukan York yang bermarga. Jangan bicara tentang itu. Dia membuat orang mengalahkan asisten pertama saya Anu. Dan juga menghancurkan beberapa Mercedes-Benz Big G kami yang bernilai puluhan juta. Satu persatu. Cukup baginya untuk pergi ke dasar penjara. Alasan mengapa kami tidak menembaknya sebelumnya adalah karena kami tidak ingin jatuh sepenuhnya. Tapi sekarang dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dia tidak memberi kita wajah. Kamu tidak tahu harus berbuat apa. Kamu tidak menghargai kesempatan yang kami berikan. Kalau begitu aku tidak keberatan. Aku akan menekan orang dengan kekuatan. Sebagai orang di bidang bisnis, Anda harus tahu yang terbaik. Di tahun ini, siapa yang memiliki kekuatan paling besar? Yang memiliki energi luar biasa? Yang memiliki latar belakang yang kuat? Dan siapapun yang berbicara adalah kata terakhir. Saya harap Anda akan menghargai 3 hari ini dan dapat membuat pilihan yang tepat. Saat berbicara, Lina Chiba mencibir dan berbalik. Menurutnya, dia telah melakukan yang terbaik untuk Mandy Zimmer. Jika Mandy Zimmer tidak tahu cara hidup atau mati, jika dia tidak tahu cara mengangkat, maka tunggulah kematian. Ketika keluarga Chiba menginjak-injak seseorang sampai mati, tidak perlu alasan apapun. Belum lagi sudah ada alasannya sekarang. Adapun Anu, saat ini, wajahnya penuh dengan ekspresi sombong. Dan ada kesombongan yang tak terkatakan. Jika Mandy Zimmer dan Harvey York terlalu patuh, dia masih akan berjuang. Namun kini Harvey York dan Mandy Zimmer tidak patuh. Dan mereka harus rukun dengan keluarga Chiba. Ini adalah hal terbaik untuknya. Karena hanya dengan cara ini, dia dapat menemukan masalah dengan Harvey York secara terbuka. Dan menggunakan kekuatan keluarga Chiba untuk langsung membunuh bajingan Harvey York itu. Mandy Zimmer sedikit mengernyit. Tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hanya wajah muram saat ini. Karena setelah Lina Chiba dan rombongannya pergi, semua rekan bisnisnya pergi dengan kacau setelah mereka saling memandang. Jelas, semua orang takut terlibat oleh Harvey York dan Mandy Zimmer. 10 keluarga teratas. Kata-kata ini bukan hanya kata-kata.
Banyak kali kata-kata ini mewakili kekuatan absolut dan kekuatan absolut. Tepat setelah semua orang ini pergi, Mandy Zimmer melihat ke meja yang penuh dengan anggur dan makanan. Dan mau tidak mau merasa sedikit kuyu. Tapi saat dia hendak mengambil sumpit, dia mendengar ledakan ke arah pintu. Sekelompok pria berjas bergegas masuk. Dan pria terkemuka itu tersenyum sedikit. Tuan Zimmer, halo. Tuanku Wainer mengundangmu untuk minum teh. Bab 4833. Di Jifutang. Harvey York, yang sedang minum teh, menyelesaikan kelelahannya hari ini. Dan siap untuk tertidur setelah beberapa saat. Pada saat ini, ponselnya bergetar dengan cepat. Dan itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Harvey York sedikit mengernyit dan tidak bermaksud menjawab. Lagi pula, di zaman sekarang ini, sering kali ada panggilan melecehkan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kali ini telepon sangat gigih. Dan setelah getaran berakhir, itu terus bergetar. Setelah berpikir beberapa saat, Harvey York akhirnya memilih untuk terhubung. Terdengar tawa aneh dari seberang. Seperti bebek yang dicekik tenggorokan seseorang. Tercekik dan keras. Tuan Muda York. Oh tidak. Tidak. Seharusnya Tuan York. Halo. Perkenalkan diri saya. Nama saya Fernando Wainer. Kami bertemu beberapa hari yang lalu. Saat itu, kamu mengambil Edwani Yorkie dan merusak perbuatan baikku. Itu membuatku hancur. Dan sekarang aku harus bersiap untuk meninggalkan Jinling. Kurasa kau masih harus mengingatku. Harvey York sedikit mengernyit. Meskipun Fernando Wainer tidak terlalu kesulitan untuk mendapatkan nomor ponselnya. Tapi pertanyaannya, apakah Fernando Wainer meneleponnya di tengah malam? Harvey York mengerutkan kening sejenak sebelum perlahan membuka mulutnya dan berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, biarkan saja. Ho 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 ho. Fernando Wainer tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia melanjutkan, sebenarnya, itu bukan masalah besar. Hanya saja aku akan segera meninggalkan Jinling. Dan aku akan mengadakan makan malam perpisahan malam ini. Saya ingin mengundang Tuan Muda York untuk bergabung dengan kami. Harvey York berkata dengan ringan. Saya tidak tertarik. Anda bisa merayakannya sendiri. Saat berbicara, Harvey York hendak menutup telepon. Pada akhirnya, sebelum dia menutup telepon, dia mendengar Fernando Wainer terus tertawa. Tidak. Kamu akan datang. Kamu pasti akan datang. Karena malam ini kita punya VIP bernama Mandy Zimmer. Ngomong-ngomong, jika kamu ingin datang, aku harap itu hanya kamu. Edwani Yorkie. Kami tidak diterima. Dudu-dudu. Telepon langsung ditutup. Wajah Harvey York langsung berubah muram. Dia jelas telah mengatur seseorang untuk melindungi keluarga Mandy Zimmer. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Fernando Wainer akan dapat mengirim seseorang untuk mengambil tindakan. Dan dia berhasil. Tapi ini normal. Bagaimanapun, Fernando Wainer saat ini seperti seorang penjudi yang hanya memiliki chip terakhir yang tersisa. Di bawah kegilaan, dia secara alami dapat melakukan apa saja. Memikirkan hal ini, Harvey York melakukan panggilan video ke ponsel Alexa Joyner. Alexa Joyner yang terhubung dengan video call, seharusnya baru saja selesai mandi. Masih ada sedikit kelembapan di tubuhnya. Dan piyamanya yang lebar menjulang, membuat seluruh dirinya terlihat seperti peri di pegunungan dan hutan. Pada saat ini, Alexa Joyner berkedip pada Harvey York dan berkata, Tuan Muda York, menelepon keluarga budak di tengah malam. Apakah itu karena tidur yang lama dan tidak disengaja? Harvey York, yang akan bercanda dengan Alexa Joyner pada hari kerja, tidak memiliki pemikiran seperti itu sekarang. Dia bahkan tidak melihat ke samping. Sambil mengenakan mantel, dia berkata dengan dingin, mantan istriku.
Mandy Zimmer dibawa pergi oleh Weiner Hun. Dia baru saja menelepon dan mengundangku ke acara yang disebut makan malam perpisahan. Dia juga bilang, aku tidak bisa membawa E2 New Yorkie, aku butuh detail sekarang. Alexa Joyner tertegun sejenak, dan ekspresi menawan di wajahnya langsung mereda. Dia dengan cepat mengeluarkan ponsel lain dan memutar beberapa nomor. Segera, dia menutup telepon. Tampak serius. Bab 4834. Tuan Muda York, kami mendapat kabar pasti bahwa Weiner Group memiliki rumah bangsawan di kaki Gunung Ungu. Intelijen menunjukkan bahwa banyak orang tak dikenal telah memasuki manor ini baru-baru ini. Menurut analisis berita yang kami dapatkan di tahap awal, orang-orang ini adalah tangan belakang dari grup Weiner atau bala bantuan dari Hall of Longevity. Singkatnya, ada tuan yang tak terhitung jumlahnya di manor ini. Tuan Muda York, tempat ini terlalu berbahaya. Dan Fernando Weiner tidak mengizinkan Anda membawa E2 New Yorkie. Menjelaskan bahwa Anda ingin bunuh diri. Tunggu sebentar. Aku akan segera menghubungi 6 dunia tersembunyi. Dan aku akan membantumu menyelamatkan Mandy Zimmer bagaimanapun caranya. Sudah terlambat. Harvey York berbicara dengan suara yang dalam. Aku akan melakukan perjalanan sendiri. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York langsung menutup telepon. Dia tidak memanggil Kel Carson untuk datang, tetapi mengambil kunci mobil Toyota Mateo Oliveira yang sombong dan bersiul dengan tatapan curiga sekelompok orang. Ledakan. Di jalan raya pinggiran kota larut malam. Sebuah trotol Toyota yang sombong bersiul. Mobil itu menerobos banyak lampu lalu lintas sepanjang jalan, dan berjalan ke kiri dan ke kanan di lalu lintas yang padat, yang membangkitkan omelan mobil di belakang. Hanya saja Harvey York tidak bisa mengendalikan hal-hal ini lagi. Setelah semua, hal berikutnya adalah mengancam jiwa. Pada saat ini, Harvey York memeriksa teleponnya sambil berakselerasi. Jelas, Alexa Joyner tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menghentikan tembakan Harvey York malam ini. Jadi dia segera memobilisasi staf, mengumpulkan banyak informasi, dan kemudian meneruskannya ke Harvey York melalui ponselnya. Harvey York terganggu, dan terus berakselerasi sambil membiasakan diri dengan informasi itu. Tak lama kemudian, mobil Harvey York turun dari City Ring Expressway dan bergegas menuju jalan tempat Weiner Group Manor berada. Ledakan. Pada saat ini, beberapa kendaraan off-road super besar Lincoln Navigator yang tampaknya telah menunggu lama tiba-tiba menyalakan lampu depan, dan kemudian menderu ke arah kendaraan Harvey York. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat lebih dari selusin pria berpakaian mewah di dalam mobil. Mereka semua tampak botak, beberapa dengan ikan kayu dan yang lainnya dengan Jiedao. Biksu itu mengemudikan Lincoln. Harvey York terdiam. Bukankah ini mencoba menyelamatkanku? Harvey York mengingat apa yang disebut Biksu Iblis Tianzu dalam informasi yang diberikan oleh Alexa Joyner, dan sudah menduga bahwa orang-orang ini kemungkinan besar akan datang untuknya. Yang disebut Biksu Iblis Tianzu ini adalah salah satu dari 3 biksu suci di Tianzu, dan murid serta cucu Brahma. Ketika saya berada di Galicia sebelumnya, saya menghancurkan bertahun-tahun pengaturan teliti Tianzu. Dan di Penang, saya menyelamatkan Dimitri Alarkon, Dewa Perang Laut Selatan. Dengan keluhan dan kebencian seperti itu, wajar bagi umat Brahma untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Hanya saja Harvey York tidak pernah membayangkan bahwa Biksu Iblis Tianzu benar-benar berkolusi dengan Weiner Group. Ini tampaknya cukup untuk mengatakan bahwa baik lantai atas aula panjang umur memiliki pejabat kasta pertama Tianzu. Entah yang disebut Hall of Longevity itu sendiri memiliki hubungan yang hebat dengan Tianzu. Tepat ketika Harvey York memikirkan hal ini, biksu yang sedang mengemudi mencibir pada saat itu dan menginjak pedal gas.
menabrak bagian belakang mobil Harvey York. Bajingan. Ini benar-benar mencoba untuk melampauiku secara fisik. Wajah Harvey York muram. Jika itu hari biasa, dia tidak akan keberatan mengurus bajingan kecil ini. Tapi sekarang baginya, waktu lebih penting dari apapun. Jadi setelah mengambil napas dalam-dalam, Harvey York masih menginjak pedal gas, meningkatkan kecepatannya, dan membuka jarak dalam sekejap. Bab 4835. Tampaknya Harvey York, yang melaju kencang saat ini, takut akan perasaan bersalah. Beberapa Lincoln Navigator menjadi semakin arogan. Mesin 12 silinder mereka terus menderu dan bergegas keluar seperti binatang baja. Tampaknya jika Harvey York tidak terbunuh hari ini, dia akan mati tanpa henti. Amitabha. Para beku berbelas kasih, kejar dan kejar dia. Di kopilot navigator Lincoln di tengah, duduk seorang biarawan besar dengan wajah penuh daging. Selain itu, ia juga memiliki komputer tablet di tangannya, yang penuh dengan informasi Harvey York. Jelas, orang-orang di Tianzu memiliki lebih banyak informasi daripada orang-orang di grup Weiner. Misalnya, iblis Brahma ini. Dia jelas tahu bahwa bajingan bernama Harvey York ini tampaknya mengalami kesulitan dengan orang-orang Tianzu ketika dia berada di Galicia. Juga menyelamatkan Dimitri Alarcon di Penang. Dia tidak tahu tentang berita Harvey York lainnya. Di satu sisi, para petinggi Tianzu tidak ingin orang-orangnya tahu terlalu banyak, karena takut mengambil tindakan. Lagi pula, hanya anak sapi yang baru lahir yang tidak takut dengan harimau. Di sisi lain, para eksekutif Tianzu tidak cukup tahu tentang Harvey York. Lagi pula, hari itu, orang yang paling mengenal Harvey York sudah bunuh diri di tempat. Oleh karena itu, Brahma Demon dan rombongannya yang datang untuk membantu keluarga Weiner kali ini dengan berani bersiap untuk menyelesaikan pesanan saat ini. Karena menurut perintah, selama dia bisa membunuh Harvey York, dia bisa berubah dari nama keluarga ketiga menjadi nama keluarga kedua yang mulia. Memikirkan manfaat yang dapat diberikan oleh nama keluarga kedua. Mata Brahma Demon pada saat ini penuh dengan sinar cahaya yang panas. Dia melambaikan tangan kanannya dengan ekspresi muram di wajahnya. Ayo. Ayo bersama. Beri aku pedal gas. Siapkan truk di depan dan blokir jalan sepenuhnya. Bunuh dia. Selusin biksu berkepala botak di mobilnya semuanya menyeringai saat ini. Sebagai biksu iblis Tianzu, mereka secara alami tahu manfaat apa yang bisa mereka dapatkan jika mereka dapat membunuh Harvey York kali ini. Jadi pada saat ini, mereka semua keluar, memutar Jie Dao di tangan mereka. Harvey York secara alami dapat merasakan niat membunuh dari para biksu iblis ini. Tetapi dia benar-benar tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan karakter kecil ini. Jadi dia secara alami mempercepat. Segera. Di jalan ini dengan sedikit pejalan kaki pada hari kerja, beberapa mobil mengejar satu sama lain. Seperti kuda-kuda ganas yang saling mengejar. Dan ketidaksopanan pihak lain akhirnya membuat Harvey York merasa kesal. Karena dia memperhatikan bahwa pihak lain benar-benar abadi. Jika biksu iblis Tianzu ini tidak sepenuhnya diselesaikan, saya khawatir itu akan lebih merepotkan di masa depan. Saat berikutnya, Harvey York menginjak pedal gas, dan pada saat yang sama setir mobil terbanting, dan berbalik dengan sudut 180 derajat. Segera setelah Harvey York menginjak pedal gas, Toyota Domineering menabrak Lincoln Navigator pertama di depannya. Jelas, tidak ada yang menyangka bahwa Harvey York akan melakukan tindakan seperti bunuh diri saat ini. Melihat Harvey York bergegas ke arahnya, Brahma, yang mengira dia pembunuh, juga berkata dengan tajam pada saat itu, "Hindari." Menghindari, biksu besar di mobil pertama harus membanting setir dengan wajah sedih.
Pada saat yang sama, jendela mobil jatuh. Dan beberapa biksu besar juga mengangkat panah di tangan mereka, siap menembak Harvey York. Sangat disayangkan bahwa kecepatan Harvey York bahkan lebih cepat. Dia menamparkan tangan kanannya di jendela kursi pengemudi, dan segera melihat pecahan kaca terbang keluar. Engah, sepotong puing dengan cerdik jatuh ke tenggorokan biksu besar yang mengemudi, dan darah berceceran. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.